warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Yes I Can. Di video kali ini saya akan bahas mengenai persamaan garis lurus. Setelah menonton video ini, kalian akan bisa menentukan kemiringan persamaan garis lurus. Pada materi persamaan garis lurus, kita akan bahas beberapa materi. Yang pertama kita akan bahas mengenai gradien. Yang kedua adalah persamaan garis lurus. Yang ketiga, sifat-sifat persamaan garis lurus. Dan yang terakhir, grafik persamaan garis lurus. Pada video kali ini, saya akan bahas mengenai gradien. Nah, gradien ini adalah modal dasar kalian pada saat mempelajari persamaan garis lurus. Jika kalian sudah memahami gradien, insya Allah kalian akan bisa lebih memahami tentang persamaan garis lurus. Gradien itu sendiri artinya adalah kemiringan dari suatu garis. Dengan mengetahui gradien, kita bisa mengetahui seberapa miring sih suatu garis dalam koordinat kartesius. Gitu ya. Gradien disimbolkan dengan huruf M kecil, di mana rumusnya adalah komponen Y dibagi dengan komponen X. Untuk lebih memahami, di sini saya mempunyai sebuah garis. Nah, kita akan mencari kemiringan dari garis tersebut. Untuk mencari kemiringan garis ini, kita harus mengetahui komponen Y dan komponen X-nya. Nah, gimana sih cara kita mencari komponen Y dan komponen X-nya? Untuk komponen X, kita tarik garis putus-putus dari kiri ke kanan, dan ini adalah KX atau komponen X. Kemudian, untuk mencari komponen Y, dari komponen X ini, kita tarik garis putus-putus ke arah atas, ini adalah komponen Y-nya. Komponen Y dan komponen X ini kita buat sehingga garis tersebut membentuk sebuah segitiga siku-siku. Komponen Y dan komponen X bisa bernilai positif atau negatif, tergantung dari arah garis yang kita buat. Untuk komponen X, jika ditarik garis putus-putus dari kiri ke kanan, akan bernilai positif. Sebaliknya, jika ditarik garis putus-putus dari kanan ke kiri, akan bernilai negatif. Nah, untuk komponen Y, jika ditarik garis putus-putus dari bawah ke atas, akan bernilai positif. Sebaliknya, jika ditarik garis putus-putus dari atas ke bawah, akan bernilai negatif. Langsung aja kita cari kemiringannya. Untuk KX-nya kita hitung. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan untuk komponen Y-nya yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Gradiennya adalah komponen Y-nya adalah 5 dan komponen X-nya adalah 7. Nah, sekarang kita coba jika kita buat segitiganya seperti ini. Untuk komponen X-nya saya tarik garis putus-putus dari kanan ke kiri, sedangkan untuk komponen Y-nya dari atas ke bawah. Berarti jika dari kanan ke kiri ini bernilai negatif, maka KX-nya bernilai -7. Kemudian untuk komponen Y-nya ke arah bawah berarti bernilai negatif, jadi -5. Nah, apakah sama? Coba kita hitung lagi. Komponen Y-nya adalah -5 dibagi dengan komponen X-nya adalah -7. Nah, di sini negatif dibagi negatif positif, berarti hasilnya sama aja, 5/7. Kemudian, rumus tersebut dapat kita jabarkan sebagai berikut. Nah, sebenarnya apa sih komponen Y dan komponen X itu? Jika garis ini kita buat sebuah titik, titik yang pertama ada di ujung sebelah kiri, yang mempunyai koordinat -3, -3, dan titik yang kedua mempunyai koordinat 4,2. Jadi rumus ini bisa kita buat menjadi Y2 dikurangi Y1 dibagi dengan X2 dikurangi X1. Nah, kita dapat rumus lagi nih. Nah, rumus ini akan banyak terpakai untuk menjawab soal-soal gradien. Sekarang kita coba pakai rumus ini. Apakah hasilnya sama 5/7? Nah, untuk rumus yang kedua, kita harus menentukan
titik yang pertama dan titik yang kedua, tidak boleh tertukar. Nah, untuk Y2 dan X2 berarti ini untuk titik kedua. Sedangkan untuk Y1 dan X1 ini untuk titik yang pertama gitu ya. Langsung aja kita cari di sini Y2-nya adalah 2 dikurang dengan Y1. Nah, Y1-nya titik Y di titik yang pertama ya. Berarti min 3 dibagi dengan X2, kembali lagi ke titik kedua. X-nya adalah 4 dikurangi dengan X1. Nah, lihat di titik yang pertama, nilai X-nya adalah min 3 gitu. Kita hitung nih. Nah, kalau kalian bertemu dengan operasi hitung yang saling bersebelahan, ini harus kalian tentukan dulu nih, kira-kira dia ditambah apa dikurang. Caranya kita lihat negatif ketemu negatif, berarti positif. Jadi ini ditambah 2 tambah 3, yaitu 5. Nah, ini juga sama nih. Kita tentukan dia ditambah apa dikurang. Negatif ketemu negatif, positif, berarti juga sama, ditambah ya. 4 tambah 3, 7. Nah, sama kan hasilnya? Contoh lain, tentukan gradien dari garis tersebut. Tadi rumusnya ada 2, M sama dengan komponen Y dibagi dengan komponen X, atau M sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi dengan X2 dikurangi X1. Jika soalnya berbentuk sebuah garis pada koordinat kartesius, saya lebih suka menggunakan rumus komponen Y dibagi dengan komponen X karena lebih simpel. Untuk garis yang pertama, saya akan buat komponen X-nya dari arah kanan ke arah kiri seperti ini, dan ini bernilai negatif ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka komponen X-nya adalah min 7. Kemudian dari bawah ke atas, ini positif. Ada 1, 2. Jadi komponennya adalah 2. Maka didapat gradiennya adalah 2 per min 7 atau min 2 per 7 gitu ya. Nah, untuk soal yang kedua, komponen X-nya saya akan buat dari arah kiri ke kanan. Ini nilainya positif. Kita hitung ada 1, 2, 3, 4. Kemudian dari bawah ke atas, positif juga. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Langsung aja kita substitusi. Komponen Y-nya adalah 8 dibagi dengan komponen X-nya, yaitu 4. Ini bisa kita sederhanakan, 8 dibagi 4, yaitu 2. Untuk garis yang terakhir, saya akan buat komponen X-nya dari arah kanan ke kiri. Berarti ini nilainya negatif. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi komponen X-nya adalah min 8. Kemudian untuk komponen Y-nya dari bawah ke atas, nilainya positif gitu ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti komponen Y-nya 7. Langsung kita substitusi. Komponen Y-nya adalah 7 dibagi dengan komponen X-nya adalah min 8. Tuh, didapat gradiennya adalah min 7 per 8. Gitu ya. Next. Tentukan gradien yang melalui titik 4, min 3 dan min 5,9. Nah, untuk nomor 2 kita pakai rumus yang Y2 kurang Y1 dibagi dengan X2 kurang X1. Kita tentukan dulu, ini titik yang pertama dan ini titik yang kedua. Nggak boleh tertukar, gitu ya. Kita tulis, rumusnya adalah Y2 kurang Y1 dibagi dengan X2 kurang X1. Langsung kita substitusi, Y2-nya adalah 9 dikurang dengan Y1-nya adalah min 3. Dibagi dengan X2-nya adalah min 5 dikurang dengan X1 yaitu 4. Langsung kita hitung. Nah, di sini ada dua operasi hitung yang saling bersebelahan. Kita ubah dulu. Negatif ketemu negatif adalah positif. Jadi ini ditambah 9 tambah 3 adalah 12 dibagi dengan min 5 dikurang 4 adalah min 9. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Maka
gradiennya menjadi positif dibagi negatif adalah negatif. Nah, 12 dan 9 bisa kita bagi dengan 3. Maka hasilnya 12 dibagi 3 adalah 4 per 9 dibagi 3 adalah 3. Jadi gradiennya adalah min 4 per 3. Soal selanjutnya, tentukan gradien yang melalui titik min 6,2 dan 8,-3. Kita masih menggunakan rumus yang kedua. Kita tentukan ini adalah titik pertama dan ini adalah titik kedua. Gitu ya. Kita tulis rumusnya. Langsung kita substitusi. Y2-nya adalah min 3 dikurang dengan Y1 adalah 2. Dibagi dengan X2-nya adalah 8 dikurang dengan X1. X1-nya adalah min 6. Kemudian M sama dengan min 3 dikurangi 2 berarti min 5 dibagi dengan, ini operasi hitungnya kita ganti dulu karena dia ada dua operasi hitung yang saling bersebelahan. Negatif ketemu negatif positif, maka ini ditambah 8 tambah 6 adalah 14. Jadi gradiennya kita dapat min 5 per 14 gitu ya. Contoh selanjutnya, tentukan gradien yang melalui titik 7,0 dan 0,-8. Kita masih menggunakan rumus yang kedua. Ini adalah titik yang pertama dan ini titik yang kedua. Kita substitusi Y2-nya adalah min 8 dikurang dengan Y1 yaitu 0 dibagi dengan X2-nya adalah 0 dikurang dengan X1-nya adalah 7. Kemudian kita hitung min 8 kurang 0 adalah min 8 dibagi dengan 0 dikurang 7 berarti min 7 gitu ya. Bisa kita sederhanakan nih, negatif dibagi negatif adalah positif, maka hasilnya adalah 8 per 7 gitu ya. Contoh selanjutnya, jika gradien yang melalui titik K 3,-2A dan L 1,2A adalah 2, maka nilai A adalah. Nah, ini soalnya agak sedikit berbeda nih. Kalau tadi yang ditanyakan adalah gradiennya, sekarang yang ditanyakan nilai A-nya. Nah, jangan bingung. Kita masih membahas gradien, berarti kita pakai dua rumus ini nih. Gitu ya. Jika ada dua titik, kita pakai rumus yang kedua. Maka kita tentukan ini titik yang pertama dan ini titik yang kedua. Kita substitusi semua yang diketahui di soal ke rumus ini. Gitu, kita lihat M-nya sudah diketahui nih, yaitu 2 sama dengan Y2-nya adalah 2A dikurang dengan Y1 adalah min 2A dibagi dengan X2-nya adalah 1 dikurang dengan X1 yaitu 3. Nah, kita akan mencari nilai A-nya. Caranya gimana? Kita selesaikan dulu nih. 2 dikurangi min 2A. Ini juga nih kita selesaikan, 1 dikurang 3. Berarti ini masih 2 sama dengan, ini ada dua operasi hitung yang saling bersebelahan. Kita ubah dulu, negatif ketemu negatif jadi positif, maka 2A ditambah 2A adalah 4A dikurang dengan 1 kurang 3 adalah min 2. Langkah selanjutnya kita kali silang. 4A kita kalikan ke bawah. Loh, gak ada angkanya nih. Jangan khawatir, 2 ini kalau kita ubah ke dalam bentuk pecahan sama dengan 2/1 gitu ya. Kita hitung 4A kali 1 adalah 4A sama dengan 2 kali min 2 adalah min 4. A-nya bisa kita cari dengan min 4 dibagi 4 adalah min 1. Jadi A-nya kita dapat min 1. Nah, bisa jadi soalnya yang ditanya bukan nilai A-nya nih, tapi tentukan titik K dan L. Nah, kalau yang ditanya seperti ini gampang banget. Kita tulis aja titik K-nya adalah 3,-2. Nah, di sini A-nya kita substitusi dengan min 1.
Gitu, kita cari. K-nya adalah titiknya 3, min 2A. Min 2A artinya min 2 kali A. Kalau A-nya min 1 artinya min 2 kali min 1. Gitu. Kita hitung. Berarti titik K-nya adalah 3, min 2 kali min 1 adalah 2. Kita dapat nih titik K-nya adalah 3,2. Kemudian untuk titik L-nya adalah 1,2A. Maka titik L-nya adalah 1,2A. Artinya 2 kali A. Kalau A-nya min 1 berarti 2 kali min 1. Kita hitung. Maka L-nya adalah 1,2 kali min 1 adalah min 2. Nah, sudah kita dapat nih. Titik L-nya adalah 1, min 2. Gitu ya. Di video selanjutnya, kita masih bahas tentang gradien, yaitu gradien suatu persamaan garis. Linknya saya simpan di description box. Bantu like video ini ya, dan share sebanyak-banyaknya ke teman dan keluarga kalian, serta subscribe channel YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.